Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan kita malam hari ini terdapat dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Judul renungan kita malam hari ini yaitu Allah menuntun. Menuntun dalam bahasa Indonesia artinya membimbing dengan menggandeng tangan. Kisah tentang perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir dimulai dari pasal 12 ayat 37. Kini dalam pasal 13 ayat 7 dilanjutkan kembali. Sesungguhnya ada jalan yang langsung menuju ke Palestina yang terletak di Gaza. Jalan ini yang paling dekat menuju ke tanah Kanaan. Tetapi Allah tidak menuntun bangsa Israel melewati jalan itu. Allah tidak mengizinkan mereka berjalan di jalan yang pintas itu. Justru Allah menuntun mereka melewati jalan yang lain, yaitu melewati padang gurun dengan memakan waktu yang cukup lama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menjadi pertanyaan, kenapa Allah tidak mengizinkan mereka melewati jalan yang paling dekat, jalan yang pintas itu? Ada beberapa alasan yang kita lihat di sini, yaitu yang pertama, kita membacanya di dalam ayat 17 bagian terakhir dikatakan, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Di sini ada kata menyesal. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, artinya jangan-jangan bangsa itu kecewa, sakit hati ketika mereka lewati jalan pintas itu. Yang kedua, di sini akibat dari kekecewaan sakit hati akhirnya membuat mereka menjadi putus asa dan tidak berpengharapan lagi kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa Allah berkata demikian? Karena Allah tahu kondisi fisik bangsa Israel pada waktu itu. Allah tahu bahwa mereka baru keluar dari tanah Mesir. Nah, kondisi bangsa Israel pada waktu itu, waktu di Mesir bukanlah enak. Mereka hidup menjadi budak di sana. Dan bukan hanya setahun, tetapi bertahun-tahun. Otomatis secara fisik dan kejiwaan mereka tidak siap untuk berperang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga jalan di padang gurun Allah melihat bahwa ini adalah yang terbaik bagi bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, perjalanan hidupnya seperti bangsa Israel. Kadang-kadang kita dibawa oleh Tuhan melewati padang gurun. Dan Tuhan tidak membawa kita di jalan yang menurut kita sangat dekat untuk kita lalui. Tapi Tuhan tidak membawa kita untuk berjalan di situ. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin bertanya, Tuhan kenapa? Kalau Tuhan tidak mengizinkan, pasti ada alasan. Nah, yang pasti bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu, jangan kecewa, jangan putus asa. Kalau pada saat ini doa Bapak Ibu belum dijawab oleh Tuhan atau tidak dijawab oleh Tuhan, ingat bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kehidupan kita. Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk keluarga kita. Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk usaha kita. Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk pelayanan kita.
Nah Bapak Ibu, kalau Tuhan menuntun kita harus melewati padang gurun, mungkin Tuhan tahu inilah yang terbaik untuk kita. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa. Yang pasti bahwa kalau Tuhan yang menuntun, itu berarti Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memegang kita dengan tangan kanannya. Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Seperti bangsa Israel. Walaupun dia menuntun bangsa Israel melewati padang gurun harus berputar. Tetapi ingat, tiang awan, tiang api menaungi perjalanan mereka ketika di padang gurun. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak pernah membiarkan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ingat bahwa rancangan Tuhan tidak pernah kegagalan untuk kita. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan bagi orang yang percaya. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa kalau engkau diizinkan menghadapi suatu kesulitan dalam hidupmu saat ini, Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kita. Yang pasti rencana Tuhan bagi kita yaitu memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.